Umpamanya kamu tahu Allah melihatmu, tapi kamu masih melakukan semuanya, betapa kamu tidak punya rasa malu sedikit pun di hadapan Allah. Tentang fasol bin nafsi. Nah, kita kan dulu sebelumnya dijelaskan bagaimana kita mengetahui diri kita. Maka mengetahui diri kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Makanya ada sampai peribahasa, kata-kata, ada yang mengatakan hadis, man arafa nafsah arafa robah, arafa nafsah arafa robah. Dan sudah dijelaskan tentang apa perincian nafsu, dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, terus seterusnya sampai kamilah. Nah, kata pengarang kitab ini, betapa saya itu sangat menginginkan dibacakan kepada engkau apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam praktek kita mencela diri kita sendiri, mencemooh diri kita sendiri. Sebab dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu manafi' al-jamilah wal fawaid al-jazilah. Manafi' kemanfaatan yang sangat luar agung, apa kemanfaatan yang sangat bagus, dan faedah-faedah yang sangat agung. Dan banyak itu para wali-wali itu berangkatnya dari sini. Bagaimana memperbaiki dirinya itu berangkatnya dari sini. Maka karena khususnya pengarang kitab ini pun merasakan begitu manfaatnya dalam puasa dalam mentempa dirinya, maka ya berbagilah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita pun bisa mengambil kemanfaatan dan faedah. Pasti generasi sahabat Imam Ghazali, kata-kata ini begitu sangat memperbaiki dalam perbaikan dirinya. Lah, kita kan dituntut nafsu itu kita dicemooh, dijelek-jelekin apa. Lah sekarang selama ini kita jarang gitu. Kalau kita punya kata-kata kotor seperti apa? Itu bahasanya hubawa. Hubawa itu apa? Kalau bahasa kata-kata yang kasar. Apa kalau dalam istilahnya mah itu hubawa itu kalau itu tolol, dungu, idiot. Lah pokoknya kata-kata yang sangat kasar sekali. Itu tuh yang namanya hubawa, jahil itu. Takmu taruh di mana? Di dengkul. Pokoknya kamu itu ya kata-kata kasar itu jangan sampai dilepaskan untuk orang lain, kata kasar itu, tapi diarahkan kepada diri sendiri. Kalau kita pengen gitu tuh mengatakan kata-kata yang kasar seperti itu, umpamanya Allah, dungu, goblok, idiot, apa, kepada diri aja, jangan ke orang lain. Apalagi kita dikatakannya kepada kekasih kita, umpamanya istri, kepada anak, wah itu sangat bahaya. Bahkan kepada musuh pun itu bahaya. Kata-kata kasar itu kepada musuh pun, kamu bodoh, kamu tolol, itu menunjukkan akan kelemahan kita, menunjukkan akan kekalahan kita. Kalau kita sampai mengatakan kepada, apalagi kepada orang yang kita cintai, anak, istri, teman, siapa. Kalau kita pengen memaksa kata-kata itu dilepaskan, diarahkan kepada nafsu kita sendiri. Makanya kamu tuh dungu, kamu tuh tolol, kamu tuh bodoh, ya kepada diri saja. Dan itu adalah apa? Tingkatan pertama untuk kita pindah dari nafsu amarah ke nafsu lawamah. Selama kita tidak pernah mendungukan nafsu kita, tidak pernah mentolongkan nafsu kita, kita tidak bakalan pindah dari nafsu amarah. Kira-kira pernah belum kita itu? Nah itu kalau jadi itu kita tuh nikat dari nafsu, dan itu terus tidak boleh kompromi sama nafsu itu. Tidak boleh kompromi. Kalau pengen kata-kata kotor, kata-kata kasar itu diarahkan kepada nafsu kita baru kita menginjak pindah dari amarah ke lawamah gitu. Kalau kita itu sudah jadi namanya kita mau mengatakan bodoh ke orang lain,
kamu aja yang bodoh. Kamu mengatakan tolol kepada orang lain, kamu aja yang tolol. Kepada diri kita sendiri, kayaknya aman itu. Ya, daripada dilepaskan kepada orang lain. Iya. Bahkan kepada musuh gitu tuh. Bahkan kepada musuh itu jangan kata-kata itu kasar itu. Arahkan aja kepada diri kita sendiri. Semuanya kita seudon, berprasangka baik, merasa kita sengsara. Ada kita mengatakan rasa sengsara. Katakan aja kepada diri sendiri, kamu yang sengsara. Ya pokoknya seperti itu awal-awalnya. Kita mau seudon ke orang lain, kita seudonnya. Kamu aja yang mesti kamu seudoni, nafsu diri kita sendiri. Pokoknya gitulah. Itu awalnya itu perangnya tuh gitu untuk kita naik dari amarah ke melawamah. Jangan pernah dituruti. Nafsu pengen seudon, ya, kamu aja yang bodoh. Saya seudoni kamu. Terus aja seperti itu perang terus. Nah, itu baru kita ada kenaikan. Makanya apa di sini misalnya coba apa saya rasakan sendiri manfaatnya sangat luar biasa, faedahnya sangat luar biasa, maka saya ingin menyampaikan berbagi. Lafanakul qala rahmatullah pada kalamin dzikri. Jalanmu untuk supaya kamu melecehkan, menghinakan itu nafsu, untuk kamu menghadap diri kamu. Lalu kamu tetapkan akan kebodohan nafsu kamu tuh bodoh sekali. Wabawatnya kamu tolong, kamu dungu kepada diri sendiri. Panakul katakan ya nafsu, wahai nafsu, ma'adoma jahlak, betapa kamu itu sangat bodoh sekali. Kamu mengaku al-hikmah, mengetahui hikmah, juga kamu merasa cerdas, fitnah kamu merasa pandai cerdik, sedangkan anta asyaddun nas bawah wa khumfan, sedangkan kamu adalah manusia yang paling dungu, yang paling bodoh, yang paling itu ya nafsu kepada diri kita. Itu kata-kata yang sangat itu sekali kalau dikatakan kepada orang lain mah yang namanya hamko, hobawa itu jangan sampai dilepaskan kepada siapapun, kalau dikasih bahkan pada tapi hanya boleh dilepaskan kepada diri sendiri. Nafsu kita, nafsu. Kamu tuh bodoh, kamu tuh dungu, kamu tuh idiot, kamu tuh itu nggak apa-apa, itu dapat pahala kalau kepada nafsu. Seperti itu. Amat ta'arifin, wahai nafsu, apakah kamu tidak tahu di depan kamu itu ada surga, ada neraka, dan kamu kemana akan kamu apa sampai itu, apakah ke neraka atau ke surga? Kamu kan tidak tahu. Dari mana kamu merasa cerdas, dari mana kamu merasa pandai, dari mana kamu merasa itu serba tahu? Kamu tidak tahu di depan kamu apakah ada surga atau neraka. Wa anta asyaddun apa terus ila ahadima ala kurbi. Ala ahadima ala kufama baluka tafrohin. Sedikit lagi kamu itu akan menuju ke sana dan kamu tidak tahu apakah ke neraka. Dan fama baluka tafrohin wa tahakim wa tasghalinnya bil hawa. Lalu apa yang membuat kita itu sampai merasa senang, banyak ketawa, banyak sibuk dengan mengikuti hawamu. Wa anta matlubatun dihadapi dan engkau dituntut untuk kamu itu apa? Lari dari neraka, pergi menuju surga. Tapi kamu kok seperti itu? Al-Jasim, Khatib Al-Jasim sangat agung. Faroka tazina al-maut bahidah. Dan kamu sataroyina, dan saya melihat kamu merasa kematianmu masih jauh, masih lama, masih jauh. Sedangkan menurut Allah yang namanya kematian itu adalah sangat dekat, sangat dekat. Dan apakah kamu tahu annama kullu ma huwa atin qarib wa innal bait ma laysa bi atin, sesuatu yang dekat, sesuatu yang akan datang itu pas, yang paling sesuatu yang akan datang itu dianggap dekat, dan sesuatu yang jauh itu sesuatu yang tidak akan datang. Makanya menurut Allah itu yang namanya kematian itu sangat dekat, tapi kamu merasa sangat jauh, sangat lama lagi. Anal mauta yati bagdadnya, namanya kematian juga akan datang kepadamu secara mendadak. Nggak ditakdimi Rasul, tanpa didahului oleh utusan-utusan. Rasul seorang yang memberitahu, ini kamu matinya mau 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, tidak ada, nanti kamu mati secara mendadak. Walau ada kamu tidak ada perjanjian. Saya siap mati 1 bulan lagi, tidak ada perjanjian seperti itu. Wa anau la yati min syai' duna syai'. Dia akan datang pada sesuatu, tidak sesuatu yang lain, walau bisyiddah, tidak peduli apakah waktu
kemarau, apakah waktu hujan, apakah itu siang atau malam, apakah itu orang yang udah beruban, apakah itu orang masih muda, tidak peduli, kematian akan datang kepada. Tapi kamu masih seperti aja, kamu dulu banget, goblok banget, terus aja. Balkul nafsi min anfas mungkin ayyuna min waktu fujatan. Setiap jiwa dari jiwa itu sangat mungkin akan datang kematian secara mendadak. Nah, umpamanya kamu tidak langsung mati, oke lah fajar fayakun al-marud fujatan. Kamu akan sakit dengan tiba-tiba. Yang mana sakit itu lam yakti lamot bisa mendatangkan kepada kematian. Makanya kamu tidak mendadak matinya, ya bisa. Kamu itu tahu sakit, bangun tidur langsung tidak apa-apa. Akhirnya mengantarkan kepada masih jadi seperti itu. Pamalak latas ta'idin al-maut. Kenapa kamu itu tidak pernah persiapan untuk menghadapi kematian? Ma'anau akrob ilaika min kulli qarib. Sedangkan kematian itu yang terdekat dari semua yang dekat. Apa tadabarin? Apakah tidak pernah merenungi, menghayati tentang firman Allah, iqtaraba linnas hisabuhum. Sungguh telah dekat bagi manusia hisabnya, hari hisab, perhitungan itu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka manusia itu masih berpaling dalam kelalaian. Mayati min dzikri rabbihim muhdatsin. Tidak datang kepada mereka berupa zikir, pengingat dari Tuhannya, selalu baru illa stama'u wa hum yal'abun. Kecuali didengarkan tapi main-main lah ya tangkuluhum. Mereka lali hatinya. Sebenarnya setiap detik itu ada muhdas dari Allah. Ada kabar baru dari Allah setiap detik. Mayati min dzikri rabbihim muhdatsin. Kabar baru dari Allah tentang diri kita. Tapi kamu apa? Yang ampun la yatang qulubuhum. Lalai kita bermain-main. Wahai haki, betapa celakanya kamu nafsu. Ingkana jur'atika 'ala Allah, litika Allah yara kafama adamu kufru. Andai saja kamu berani suka maksiat, suka sungkan kepada orang lain, suka dengki, suka iri, suka apa, itu karena etekadmu Allah tidak melihat betapa kamu sangat kufur sekali kepada Allah. Betapa kamu sangat kufur sekali karena Allah tidak melihat ini, saya dengki, saya iri, saya sungkan, saya apa. Betapa kamu kufur terhadap Allah. Kamu kafir terhadap Allah. Wa in kana ma ilmik mitlahi alaika fa masyaddu qad alaka. Umpamanya kamu tahu Allah melihatmu, tapi kamu masih melakukan semuanya. Betapa kamu tidak punya rasa malu sedikit pun di hadapan Allah. Apa tadina anaka tutikin adabah? Apakah kamu menyangka? Apakah lalu kamu menyangka kamu mampu menerima adabnya? Hayhat, tidak bakalan kamu mampu menerima adab. Kalau kamu tidak percaya, jarribi nafsak, coba dirimu tarik matahari di lapangan, di aspal 1 jam aja, berdiri saja jam 12. Kalau lagi panas-panasnya ya. Coba. Rasanya gimana? Au fi baitil hammam, atau kamu di padusan air panas. Air panas kan ada yang panas, ada yang hangat, ada yang apa. Coba kamu di situ. Berapa lama kamu kuat di sana? Coba. Au qaribi usbu'at minan nar, atau kamu dekatkan coba telunjukmu ke api, dimasukkan aja 1 jam aja atau 1 menit aja di api digarang. Kamu mampu enggak? Apalagi nanti adab Allah, kamu kan tidak mampu. Tabayyana laka qadratuka, untuk membuktikan kekuatan kamu terhadap adab Allah. Nah, itu salah satu dan ini bagi para aulia sebelum menjadi wali itu begitu kata-kata yang seperti ini sangat mempengaruhi dirinya. Akhirnya semua kata-kata yang kasar itu tidak pernah keluar dari, selalu dialamatkan kepada dirinya, kepada nafsunya sendiri. Dan ini memang mulai meningkat dari amarah ke lawamah. Kalau udah terus saja seperti ini itu selalu ada. Pokoknya yang sesuatu bertantangan, umpamanya kita didolimi, kadang-kadang nafsunya balas. Kalau oleh agama kan nggak apa-apa, kalau kamu didolimi balas, itu nafsu. Dan sebenarnya kamu bodoh sekali, sedangkan ada firman Allah, wa intafu khairul lakum. Betapa kita memaafkan atas kedoliman manusia itu lebih baik.
Betapa bodohnya kamu, dikasih yang lebih baik malah tidak mau. Terus saja seperti itu. Itu nafsu itu istilahnya di kalau bahasa Cirebonnya mah dientu-entu, ditoto itu apa sih? Dileceh-leceh wae, pan dileceh-lecehkan, dibully we. Iya, dibully itu sudah wis sampai nafsunya sampai enggak bisa apa-apa. Nah, baru itu naik kepada mutmain. Kalau nafsunya udah tidak punya daya, baru Mutmainah. kita ke mutmain. Nah, selama kita nafsu pengen ini diturutin, nafsu pengen ini diturutin, wah wis sudah nggak jalan-jalan hidup kita. Kita belum bakal terlahir. Sedangkan terlahirnya kita itu kalau udah mampu selalu menjelek-jelekan, mengkasari nafsu diri sendiri. Merasa cerdas dari mana? Betapa bodohnya kamu. Lagi itu aja udah. Merasa pinter, merasa udah. Kalau nafsu merasa sombong, wah kamu tuh ya gitu aja terus perang gitu aja. Nggak usah keluar. Kalau kita mau mengatakan hal-hal yang kasar-kasar itu pada diri sendiri saja, itu banyak manfaatnya. Tapi kalau dikeluarkan banyak madornya, walaupun kepada musuh kita, apalagi kepada kakak sahabat, anak, kepada istri, kepada teman, kepada saudara. Bagi kepada musuh pun ada madorot. Tapi kalau nafsu, dikatakannya kepada nafsu namanya bawa, amko, dulu, goblok, tolol, itu akan banyak manfaat. Banyak manfaat.